Titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Analisis ini disebut analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Tujuan dan manfaat titrasi asam basa. 1. Menentukan zat terlarut dalam larutan dalam bentuk kuantitatif dengan catatan informasi konsentrasinya sudah diketahui melalui reaksi sehingga titik stoikiometri pun tercapai secara perlahan dan bertahap. 2. Menentukan molaritas larutan saat konsentrasinya tidak diketahui. 3. Menentukan presentasi massa zat terlarut pada larutan tertentu. 4. Mengetahui seberapa murni unsur kimia dan juga untuk tes aktivitas buffering seperti tes kehamilan, gula darah, analisis air limbah, nutrisi, dan tes kualitas air akuarium. Untuk mengidentifikasi sifat asam basa larutan, selain menggunakan katas lakmus, kita juga dapat menggunakan larutan yang berfungsi sebagai larutan indikator. Larutan indikator adalah larutan kimia yang berubah warna dalam lingkungan tertentu karena sifatnya yang dapat berubah warna inilah larutan indikator dapat digunakan sebagai alat identifikasi larutan asam dan basa. Sedangkan untuk indikator titrasi asam basa, baik dalam menentukan konsentrasi reaktan, konsentrasi zat terlarut, maupun menentukan massa zat, ada indikator yang digunakan dalam titrasi asam basa. Berikut ini beberapa indikator yang kerap digunakan. Jenis titrasi asam basa ada dua jenis, yaitu 1. Titrasi asam basa asidimetri. Titrasi asam basa asidimetri merupakan metode perhitungan konsentrasi larutan basa dengan memanfaatkan larutan baku asam. 2. Titrasi asam basa alkalimetri. Titrasi asam basa alkalimetri merupakan jenis yang dipergunakan untuk menghitung konsentrasi larutan asam dengan memanfaatkan larutan baku basa. Istilah penting dalam titrasi asam basa terbagi menjadi 4, ialah titran, titrat, titik ekivalen, dan titik akhir titrasi. Yang pertama, titran. Titran ialah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Titrat ialah larutan yang diterasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Titik ekivalen ialah kondisi saat asam dan basa tepat bereaksi. Jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Titik akhir titrasi ialah kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Titik ekovalen adalah titik di mana jumlah titran yang ditambahkan ketika titrasi cukup untuk menentukan larutan naratil secara sempurna. Titik ekovalen disebut juga dengan titik stoikiometri karena pada titik ini jumlah mol asam sama dengan jumlah yang dibutuhkan untuk menentukan mol basa yang setara. Namun tidak berarti jumlah basa dan asam yang diterasi adalah sama. Titik ekovalen mengacu pada jumlah mol yang cukup untuk reaksi neutralisasi sempurna. Hal tersebut dikarenakan ketika asam makin lemah, maka makin kuat basa konjungsinya, sehingga pH titik ekovalen menjadi makin tinggi. Sedangkan untuk rumus pada titik ekovalennya adalah jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-, di mana Ma dikali Fa dikali A sama dengan Mb dikali Fb dikali B. Dengan keterangan Ma adalah molaritas asam, Fa volume asam, A valensi asam, Mb molaritas basa, Fb volume basa, B valensi basa. Selanjutnya alat-alat utama dalam titrasi asam basa. Yang pertama ialah statif, kedua klem, ketiga buret, dan terakhir ialah Erlenmeyer. Alat-alat tersebut kita rangkai menjadi alat titrasi. Bagaimana sih langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator PP. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama, kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong.
sehingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator PP. Selanjutnya kita lakukan titrasi, yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui kran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Kemudian kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B, di mana Ma-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan, Va-nya adalah volume HCl yang digunakan yaitu 20 ml, A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air lepas satu ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian, Mb adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. Vb adalah volume NaOH yang terpakai, yaitu 40 ml. Dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya, bahwa NaOH melepas satu ion OH- dalam air, sehingga valensi basanya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH, yaitu terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Kita kali silang ya, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar. Berikut ini adalah contoh soal konsentrasi asam. Dari data tersebut diketahui konsentrasi NaOH yaitu 0,1 molar dan volume HCl ada 25 mili. Sedangkan volume NaOH itu rata-rata ada 3, yaitu 10,3, 10,1 mili, dan 10,2 mili. Jadi dari data yang ketiga itu kita harus menambah ketiganya lalu dibagi 3 untuk mencari volume NaOH. Jadi 10,3 ditambah 10,1 ditambah 10,2 mili dibagi 3 menghasilkan 10,2 mili. Lalu valensi HCl yaitu 1 dan valensi NaOH yaitu 1. Jadi rumus mencari konsentrasi HCl ialah MHCl dikali volume HCl dikali valensi HCl sama dengan konsentrasi NaOH dikali volume NaOH dikali valensi NaOH atau basa. Jadi Ma dikali 25 mili dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 mili dikali 1. Jadi Ma sama dengan 0,1 molar dikali 10,2 mili dibagi 25 mili. Jadi konsentrasi HCl 0,0408 molar. Selanjutnya adalah contoh soal untuk konsentrasi basa. 20 ml larutan KaOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar dan dengan penambahan 1 indikator PP. Jika untuk mencapai titik ekuivalen dibutuhkan 25 ml HCl, berapakah molaritas larutan KaOH yang digunakan dalam titrasi tersebut? Untuk soal ini, yang ditanyakan adalah MB atau molaritas basa KaOH-nya. Dan kita bisa langsung saja menggunakan persamaan molaritas HCl dikali volume HCl dikali valensi HCl sama dengan molaritas KaOH dikali volume KaOH dikali valensi KaOH. Untuk Ma-nya adalah molaritas HCl yaitu 0,1 molar.
VA-nya adalah volume asam HCl yang terpakai, yaitu 25 ml. Untuk valensi asam atau A-nya adalah 1, karena HCl dalam air melepas satu ion H+, atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya dalam HCl, indeks dari atom H-nya adalah 1. Kemudian VB adalah volume KOH-nya, yaitu 20 ml, dan valensi basa atau B-nya adalah 1, karena KOH dalam air melepas satu ion OH- atau bisa kita lihat dari rumus molekul KOH-nya di sini, indeks dari OH-nya adalah 1. Kita substitusikan sehingga 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 sama dengan molaritas KOH dikali 20 ml dikali 1. Kita kalikan silang sehingga molaritas KOH sama dengan 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1, hasilnya adalah 0,125 molar. Jadi konsentrasi larutan KOH pada soal ini adalah 0,125 molar. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah 1. Titik ekivalen adalah titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan yang disertai perubahan warna indikator. 2. Titik akhir titrasi adalah keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator. 3. Indikator PP atau phenolphthalein perlu ditambahkan ke dalam larutan karena supaya mengetahui perubahan warna yang terjadi pada titik ekivalen.